Dan mengatakan yang memberi titik Al-Quran ini Imam Khalil. Berarti sebelum Imam Khalil tidak ada titik. Titik juga bid'ah, tapi tidak apa-apa karena li'itharil anfa, untuk mengedepankan yang lebih manfaat. Coba bayangkan semakin tak ada titik. Kenapa cara macam ni? Beda titik ada ruslah salah. Kenapa boleh tak ada titik? Mun tak ada harkat tak ada harkat ni ki beda gramatikanya, enggak ada cara nama ki bisa. Tapi mun pun tak ada titik, dak napa cik ring. Bila pan sambanan bisa ba, bisa tak, bisa tak. Bisa nun. Macam-macam kan? Bila bisa kho. Bisa jim. Apa artinya nih, Mas? Makanya orang-orang yang mengatakan bid'ah, sekunik bid'ah, sekunik bid'ah. Ben mau caca bid'ah, cek ku Al-Qur'an ben. Mana dalilnya? Dalil dari dimah Al-Qur'an, dimah Al-Qur'an. Mau Al-Qur'an jadi bid'ah. Titiknya bid'ah, bungkus saja ben bid'ah Al-Qur'an. Pekumpul ngajiri ya hukum bid'ah. Kering orang ngeban bid'ah ya. Cuman Nabi ada orang muana pada ban-ban. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Al-Allamah Al-Habib Zainal Abidin Alawi Al-Husaini rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis sholihin fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi luzumil jama'atil muslimin. Dalam membahas menetapi kelompok orang-orang muslim wa tiba'i salaf dan mengikuti ulama salaf as-sholihi yang soleh. Sin soal. Ma yajibu, ma adalah apa, yajibu adalah wajib, ma alal muslimi atas orang muslim. Inda wuqu'il ikhtilafi, di saat terjadinya perbedaan pendapat. Apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika terjadi perbedaan pendapat? Jim jawab, I'lam ketahuilah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara adalah sungguh telah memerintahkan Rasul indal ikhtilafi, di saat terjadi perbedaan. Apa perintah Nabi? Biluzumis sawadi, dengan menetapi kelompok al-azami yang lebih besar. Bahwa adapun dia as-sawadul azam, al-jumhuru adalah kebanyakan ulama. Al-aktsaru yakni yang lebih banyak minal muslimin dari orang-orang muslim. Ketika terjadi perbedaan pendapat, maka norok golongan selebih banyak. Wa akhbaro, dan memberi kabar Nabi, anna ummatahu, pada sungguhnya umatnya Nabi. Maksumuna adalah dijaga mereka minal ijtima'i, karena perkumpulan, dijaga ala dolalin, atas ketersesatan, au khotoin, atau kesalahan fiddin, dalam memahami agama. Jadi umatnya Kanjeng Nabi itu maksum jika berkumpul. Mon perorangan tak maksum. Jika perorangan tidak maksum, mungkin salah, tapi di saat berkumpul mereka itu maksum, dijaga dari kesalahan tentang memahami agama. Saya lebih banyak ya berarti gini saya lebih benar. Farawa, maka meriwayatkan Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah marfu'an, dengan hadis marfu'. Meriwayatkan pada hadis nikah, inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin. Inna ummati, sesungguhnya umatku, la tajtami'u adalah tidak akan pernah berkumpul ummati, ala dhalalatin, atas ketersesatan. Fa idza ra'aitum, maka ketika melihat kalian al-ikhtilafa, pada perbedaan pendapat, fa'alaikum, maka menetapilah kalian bisawadi, dengan alaikum nika isim fi'il, modelnya huruf cir ala, tapi nika isim fi'il, artinya ilzam. Fa'alaikum, maka menetapilah kalian bisawadi, dengan kelompok al-azami yang lebih banyak. Ketika terjadi perbedaan, norok selebih banyak, karena selebih banyak nika biasanya maksum, mendapat penjagaan dari Allah. Warawa, dan meriwayatkan
At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Abu Nuaimin dan Abu Nuaim, wal Hakim dan Imam Hakim, min haitsu Ibnu Umar dari jalan Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, Innallaha sesungguhnya Allah la yajma'u adalah tidak akan mengumpulkan Allah ummati pada umatku ala dolalatin atas ketersesatan abadan selamanya. Yadullah adapun tangan Allah ma'al jamaati adalah beserta kelompok umat Nabi. Pokoknya kelompok, abesa dari kelompok. Fattabi'u, maka ikutlah kalian as-sawada pada kelompok al-azama yang lebih besar. Waman dan adapun orang syadda adalah ketika tergelincirman. Siapa apa yang keluar dari sawadul a'zam, kelompok yang lebih besar, syadda maka akan tergelincirman finnari dalam api neraka. Makanya tak oleh lagi memperbanyak kelompok orang yang salah. Dawuh Kanjeng Nabi, man aktsara sawada qaumin fahuwa minhum. Siapa apa yang banyak kelompok yang salah atau kelompok sebuah komunitas, maka dia hukumnya seperti kelompok itu. Mun kelompok salah ya berarti salah lagi ya. Maka kita dalam mengikuti ini kan harus tengah dalam mengikuti. Warawa dan meriwayatkan al-Imam Ahmad, Imam Ahmad, wa ghairuhu dan selain Imam Ahmad marfu'an dengan hadis marfu'. Meriwayatkan pada hadis nikah. Sa'altu Rabbi, dawuh Kanjeng Nabi, sa'altu bertanya aku Rabbi pada Tuhanku. Sa'altu meminta aku Rabbi pada Tuhanku alla yajtami'a pada hendaknya tidak berkumpul umatku ala dolalatin atas ketersesatan. Fa'ato kemudian memberikan Allah ni kepadaku kepada masalah ini kepermintaan. Kanjeng Nabi nyaon, ya Allah cek berkumpul umat kula dalam keadaan kesasar salah memahami agama. Fa'atoniha ban Gusti Allah kabulaki Tuhan Kanjeng Nabi. Qala ada berkata ulama para orang alim. Walam yazal ini kedabuna. Walam yazal dan selalu bihamdillah dengan memuji Allah Ta'ala maha tinggi Allah. Ahlus sunnah minaz zamani dari satu zaman al-awwal yang dahulu ilal yaumi kepada hari ini sampai hari ini ilal yaumi sampai hari ini hum mereka ahlus sunnah as-sawadu adalah kelompok al-a'zamu yang paling besar. Alhamdulillah sampai makin ahlus sunnah wal jamaah nih kah jika dihitung sedunia nih kah kelompok yang terbesar ahlus sunnah wal jamaah. Berarti jangan sampai keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Ada Syiah, ada Wahabi ya, ada. Meskipun mereka juga mengatasnamakan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ahlus sunnah wal jamaah ini kan Mesir rata-rata ahlus sunnah, Syria rata-rata banyak benih, rata-rata banyak juga nih ahlus sunnah. Meskipun di Syria Syiah juga banyak. Indonesia apa boleh tempat ahlus sunnah wal jamaah alhamdulillah. Yaman, walhasil negara-negara Islam ini kan alhamdulillah hampir semua dikuasai oleh ahlus sunnah wal jamaah. Hanya beberapa negara saja yang tidak dikuasai oleh ahlus sunnah. Nah ini kata ulama, alhamdulillah sampai setia ahlus sunnah paling banyak. Fasoha maka benar bidzalika dengan itu annahum sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah al firqatu adalah kelompok an-najatu yang selamat, al-mulazimatu yang menetapi, yang berpegang teguh lil kitab kepada Al-Qur'an was sunnati dan hadis. Wama dan ajaran alaihi atas ma, alaihi yang atas ma yalifu. Laffa yalifu ni kan makna aslinya aput-put. Ada orang lokah eput-put, ada bamayit eput-put ben apa? Kain kafan. Yalifu berpegang al-ummatu umat minas sahabati atau kelompok al-ummatu kelompok minas sahabati dari sahabat. Aput-put maksudnya berpegang. Al-ummatu kelompok minas sahabati dari sahabat wa tabi'in dan para tabi'in.
Wasuduril a'immati dan pemuka-pemuka para imam al-mujtahidina yang ahli-ahli ijtihad. Wa ilaiha dan kepada itu al-firqatin najiyah, wa ilaiha dan kepada itu al-firqatin najiyah al-isyaratu. Adapun ada isyarah, wa ilaiha dan adalah atas itu al-firqatun najiyah al-isyaratu, adapun ada isyarah biqaulihi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil. Ega sabda Gusti Kanjeng Nabi. Inna bani Israil, sungguhnya bani Israil iftaraqat adalah berpisah-pisah bani Israil alasnaini atas 2 wasab'ina dan 70 millatan kelompoknya. Bani Israil ini terpisah menjadi 72 apa? Kelompok. Wasataftariku dan akan berpisah-pisah ummati umatku ala salasin atas 3 wasab'ina dan 70 millatan kelompoknya. Deki tang umat area andi cemacam kelompok sampai 73 kelompok. Kulluha adapun semuanya finnari adalah dalam neraka, naudzubillah. Illa millatan kecuali kelompok wahidatan yang satu, atau illa millatan kecuali pemahaman agama wahidatan yang satu. Millan ini aslina agama mana artinya, yang ben gule mana kelompok. Illa millatan kecuali satu pemahaman agama wahidatan yang satu. Kecuali situng tang umat deki sih bakal masuk surga situng kelompok, 72 kelompok nang neraka. Kalau berkata sahabat waman dan adapun siapa hiya adapun dia millatan wahidah. Siapa mereka Rasulullah yang ada di surga sendiri satu kelompok? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala bersabda Nabi, man kana ala mithli ma ana. Man, mereka adalah orang-orang kana yang ada Man mereka adalah orang-orang kana yang ada man ala mithlima adalah seperti ajaran. Ala mithlima adalah seperti ajaran ana yang adapun aku alaihi adalah atas ma wa ashabi dan para sahabatku. Siapa? Dawuh Kanjeng Nabi, ya mereka yang mengikuti apa yang aku pegang dan apa yang sahabatku pegang. Maksudnya ahlus sunnah wal jamaah. Kula kan ngareng ngoca ahlus sunnah ini artian pengikut Nabi, jamaah ini artian pengikut sahabat. Rawa meriwayatkan kepada hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi. Cuma gula mangki hadis uniknya mana? Karena jarang ditemukan dan jarang diungkap. Beda hadis neng eke tabah Habib Muhammad Al-Haddar. Muhammad Al-Haddar nih matuan Habib Umar bin Hafid. Beliau andi kitab asmana Ajalatus Sibak. Neng kitab Ajalatus Sibak beliau nih ada bu. Hadis nih kan justru kebalikannya. Jadi neng kitab saya tulis tang umat ji bade asa pesa sampai petong bolo telok golongan. Kulluha fil jannah illa firqatan wahida. Kabeh si petong bolo telok ji masuk surga kecuali situng golongan si tak masuk surga. Jadi justru Habib Muhammad Al-Haddar nih kan meriwayatkan hadis apa? Si petong bolo telok kabeh masuk surga. Cuma situng si tak masuk surga. Berarti si paling sahara kan nih Allah salah murtad mungkin. Mereka itu kan 73 semua di neraka kecuali satu kelompok. Tapi mereka sah semua masuk surga kecuali satu kelompok. Insyaallah alam sofi. Mungkin dari masa pas Kanjeng Nabi apa? Ada butang umat ya, bunyaan saya neraka. Mun dari petong bolo telok kelompok cuma satu kelompok yang di surga berarti kan cek segunin. Padahal nang tiba kan thulutsu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Wa thulutsu ya'tuna bi khatayahum wa bi dzunubihim wa khataya idzam fayaghfaru lahum. Wa thulutsu yadkhuluna bi dzunubihim wa khataya idzam fayaqulullah wa izzati wa ja'al la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Kan berarti banyak sih masuk surga. Beda saya tanpa hisab, beda saya andi susah langsung ay sepora ban Allah, beda siki makon malaikat fazinuhum idhabu fazinuhum, coba tempeng. Ternyata jawaban malaikat, ya Allah dosa na pada ban gunung. Keng maca syahadat ya Allah. Akhirnya Gusti Allah ya wis, mongko maca syahadat kok tak kira apa ban kok orang saya pernah ikhlas maca syahadat, ban orang saya tak maca syahadat. Men ngabes hadis ini kan coran sih bener ki riwayat sing ngocak petong bolo telok kabi masuk surga, saya tak surga cuma situ. Terus saya riwayatake orang luar biasa ki saya tak kenal Habib Muhammad Al-Haddar. Muhammad Al-Haddar ni ke lamba
bekto beliau ngaji ning Yaman, Baidoknya mana wanduka Baidok. Beliau bekto ngaji nika dari takok tedung saat belajar nika mon ajar nang atas pagar nggak usah ajar. Ngantuk labu. Mon ngantuk napa? Labu. Ini kediri terona tak tedung acur terus sampai lem semalam nggak gini kah? Ngaji ke guruna. Minta ajian ke guruna kok terong ngaji. Dan gula terong ngaji ya. Bengkok tandi bekto boleh. Japon guruna napa? Engkau tandi bekto boleh. Cuma engkau andi bekto. Pon nama tak salah kalau telok malam napa kalau 2 malam. Aji engkau berasa kosong, selanjir engkau tak kosong. Atur saya Habib Muhammad Al-Hadar engki ngireng. Meskipun kalau 2 malam ngireng, ku udah terong ngaji. Nika ya wis lah. Pokon ben lang ngantos itang kamar ya. Napa ngantos labeng-labeng. Dia ben lang ngolok salam, kingko keluar. Nika ngaji di jam 2 malam, menghatamkan sampai puluhan kitab. Bahkan mungkin ratusan kitab. Dari istiqomah pun malam kol 2 malam, kol 2, kol 2, kol 2, kol 2. Dan ini ke orang yang seperti itu, saya apa? Meriwayatkan bahwa sebetong bolo delok ning kekapi masuk surga kecuali situ. Soal sin, mada yajibu ala man lam yablugh rugbatal ijtihad. Mada apa yajibu wajib. Mada adapun apa yajibu adalah wajib alaman atas orang lam yablugh yang belum sampai rutbatal ijtihadi pada derajat bisa ijtihad. Apa kewajiban orang-orang yang belum bisa ijtihad? Jim jawab yajibu wajib ala kulli man atas semua orang. Ala kulli mu'minin atas setiap orang mukmin, muttabi'in yang mengikuti li syariati kepada syariat, al muhammadiyati yang berbangsa Nabi Muhammad. Maksudnya syariat kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang wajib ayat takidah hendaknya meyakini mukmin ma kepada sesuatu jaa yang datang bihi dengan ma. Sorihul Qur'ani, jelasnya bunyi Al-Qur'an, wasunnati dan hadis. Jelasnya hukum Al-Qur'an bagi wasunnati dan hadis. Wajib mengikuti apa yang diucapkan oleh Al-Qur'an, apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis. Wa ya'tamidu dan bersandar kullu mu'min fi dzalika di dalam itu qaulal ulama pada pendapat beberapa ulama al-a'lam yang alim-alim ibarat gunung, al-masyhurina yang masyhur-masyhur indal khasi di sisi orang khusus wal ami dan orang awam. Contohnya kal a'immati seperti beberapa imam al-arba'ati yang 4. Wajib mereka karena tak bisa langsung mahamin Al-Qur'an hadis tibi, maka wajib asandar ka imam-imam yang sudah diketahui oleh semua orang. Asy-Syafi'i yakni Imam Syafi'i, wa Malikin dan Imam Malik, wa Abi Hanifah dan Abu Hanifah, wa Ahmad bin Hambalin dan Ahmad bin Hambal, wa ghairihim dan selain mereka minal a'immati dari para imam. Paman maka adapun orang qallada adalah ketika mentaklid itu mengikuti pendapat orang, noroknya menetaklid. Paman maka adapun orang qallada adalah ketika mentaklid man ahad dan pada salah satu minhum dari mereka fil amali di dalam amalan, mengikuti bima dengan sesuatu fahimu yang memahami al-a'immahu kepada ma min kitabillah dari kitabnya Allah wa sunnati rasulihi dan sunnah dan ajaran rasulnya Allah, fahuwa maka adapun dia man qallada najin adalah orang yang selamat indallahi di sisi Allah fi dzalikat taklidi dalam itulah taklid. Jadi mujtahid 4 wa ghairihim dan selain mereka siraan saya kenal berapa 4. Jadi mujtahid ini sebenarnya banyak. Mujtahid ini sebenarnya apa? Banyak. Karena nika syariatullah al-khalidah nika kitab Abu Yasid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani ini beliau menceritakan orang-orang ahli ijtihad.
beliau qala fil azhar at-tayyibatin nashr al-madahib al-muqalladatu arbabuha wal mudawwanatu kutubuha ba'da sahabah salasata asyara madhaban. Madhab-madhab yang boleh diikuti dan bukunya terbukukan setelah era sahabat itu ada 13 madhab. Alama tahsulu min kalam alama tahassala min kalam iyat fi babi tarjihi madhabi malikin. Walhasil pada apa? 13 madhab. Wa hunaka ijtihadatun fiqhiyatun li a'immati ahlil baiti mutanasyiratun fi kutubi ahli sunnati wa mu'tamadatun ladaihim. Bahkan banyak ulama mujtahid mutlak itu dari ahlul bait. Sayang sekali yang sampai benar-benar sampai ke kula benembian. Pembukuannya, rapinya, susunan keilmuan dari bab fikih misalnya dari bab salat sampai bab itak memerdekakan budak nika yang benar-benar tersusun rapi ki saya temu 4 madhab. Cuma aslinya dulu 13 madhab. Makanya dalam madhab-madhab tersebut, madhab sepa ini banyak pendapat-pendapat pada Imam Laits, terus pendapat Sufyan Ats-Tsauri, pendapat Imam Auza'i, itu semua mujtahid mutlak. Sufyan Ats-Tsauri, terus Imam Laits, Auza'i, Imam Al-Auza'i ini semua mujtahid mutlak. Imam Ja'far Shadiq dari Ahlul Bait banyak karena Imam Abu Hanifah ini kesandrena Imam Ja'far Shadiq, termasuk Sayyidina Ali bin Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini kedabun Abu ya juga termasuk apa? Mujtahid mutlak yang dulu bukunya juga terbukukan aslinya. Dulu bukunya apa? Juga terbukukan. Cuma karena tresandrena banyak selebur dakwah. Banyak selebur dakwah, jadi tak pati ngurus tolesan. Sampai akhirnya tak pati depak, cuma depak sebagian sen pesen wasiat. Tapi tak depak lengkap bab salat madhab Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai bab jual beli bab napa sobung, tidak ada yang lengkap. Akhirnya tinggal apa? Tinggal 4. Tapi Imam Malik ngakoin ke ulama-ulama selain pada ke Imam Laits. Imam Syafi'i ini gak ada, Bu. Al-Laitsu afqahu min Malik. Laits itu lebih alim daripada Imam Malik. Illa annahu dayya'ahu ashabuh. Sayang sekali Imam Laits itu disia-siakan oleh santri-santrinya. Jadi Imam Laits menulis kitab, santrinya tak pati nulis. Ya wes ya kitab Imam Laits tak ada, santrinya tak nulis, kita ada. Pada saya lafaz nggak nikah. Illa annal khatwata li Malik. Imam Laits lebih alim daripada Imam Syafi'i. Illa annal khatwata li Malik. Tapi sayang, kalah pengaruh ke Imam Malik. Orang ini kebanyakan seneng ke Imam Malik. Padahal aslinya lebih alim Imam Laits. Banyak dari Ahlul Bait ki Imam Zaid bin Ali, Imam Zaid sedeti madhab Zaidiyah, mungkin bakun nang Yaman badah madhab Zaidiyah. Zaidiyah ini ke kelompok Syiah, tapi Syiah paling ringan. Syiah yang tidak mencaci sahabat, ini ke Zaidiyah. Mereka cuma menganggap khalifah seharusnya setelah Nabi itu Sayyidina Ali. Bukan Sayyidina Abu Bakar, baru Umar, baru Utsman, baru Ali. Seharusnya setelah Rasulullah Sayyidina Ali dulu. Tapi mereka tidak menjelas Sayyidina Umar, tidak menjelas Sayyidina Abu Bakar. Ini kan madhab Zaidiyah. Ini juga dari madhab Imam Zaid bin Ali. Ini kan apa? Ahlul Bait. Cuma ki ajarna Sayyidina Zaid bin Ali aslinya enten terima kepada apa? Kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Mereka rubah-rubah nih sunni. Ben pengikutnya bawa tibi. Terus madhab Ja'fariyah ini kan juga dari Imam Ja'far Shadiq, guruna Abu Hanifah dan seterusnya banyak. Abu Amr Abdurrahman bin Umar
Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, terus Abul Harits Al-Lais bin Sa'ad Al-Fahmi. Di semua. Terus nomor 11 Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah. Jadi Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah ini semua aslinya mujtahid mutlak. Baru yang ke-12 Imam Syafi'i, yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal. Dan kedua Sufyan itu Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah niki sedayana gurune Imam Syafi'i. Semuanya gurunya Imam Syafi'i. Haitsu annallah. Sekiranya sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah qad azina adalah sungguh telah mengizini Allah, memberi izin Allah lil mujtahidina bagi para orang-orang ahli ijtihad. Ayajtahidu. Allah memberi izin ayajtahidu pada hendaknya berijtihad mereka. Juga Allah memberi izin walil muqallidina dan bagi orang-orang yang mengikuti. Allah beri izin ayyuqallidu pada hendaknya mengikuti mereka. Ngaku lembian kinoro, norok madhab Imam Syafi'i. Indonesia ini kan mayoritas Syafi'i, kapi mungkin. Karena dakwah Indonesia itu dari Yaman. Dakwah Indonesia itu dari apa? Yaman. Yaman madhabnya Syafi'i. Ada sejarah yang menulis bahwa Islam Indonesia itu dari Gujarat. Gujarat ini kan India. Gujarat ini kan India. Tapi tak pati masuk akal. Tak masuk akal katina apa? India itu madhabnya Hanafi. India dari dulu madhabnya Hanafiya. Kalau memang Indonesia ini dari Gujarat, mesti banyak Hanafi kan toh. Pasti banyak orang bermadhab Hanafi, tapi ternyata tak ada. Semua bermadhab Syafi'i. Makanya termasuk guru gula Syekhina Muhammad Najih Maimun nih kak tak pertajah mun ngojak apa? Dari Gujarat diem aja ada beliau. Dari Gujarat diem aja nak Syafi'i kapi Syafi'i ya dari Yaman. Saya lah benar beliau. Alim, ahli ibadah, warok, zuhud, wampun, masya Allah. Mulang belusun kali sehari semalam. Ki ngarang, bila sih ngarang. Cuk mulang apa belusun kali. Faqala maka berfirman Allah Ta'ala ma tinggi Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang kedalil bahwa orang kudu noro orang. Fas'alu maka bertanyalah kalian ahla dzikri pada ahli Al-Qur'an. Zikir nih kan tuh artinya Al-Qur'an. Orang si ahli Al-Qur'an, si arti ahli zikir. Deki impian pada orang zikir melole tanya ki hukum kita oning. Jadi zikir nih kadang yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Buktena nang ayat lain Gusti Allah tabu inna nahnu nazzalnat dzikra wa inna lahu lahafizun. Engkau mataron Al-Qur'an. Engkau mataron Al-Qur'an. Engkau mataron zikir wa inna lahu lahafizun dan zikir itu pasti aku akan jaga. Napa saya turun lagi Gusti Allah? Al-Qur'an. Jadi zikir nih benih berak arti zikir lisan kan. Pada benih fas'alu ahla zikri. Bertanyalah kalian pada ahli zikir. Zikir kan tuh bisa mana ilmu. Ahli ilmu. In kuntum jika ada kalian la ta'lamun adalah tidak paham kalian, tidak tahu kalian. Mau tak tahu cuma tahu katanya. Fayata'ayyanu. Maka wajib ala ghairil mujtahidi atas selain mujtahid. Apa yang wajib? Taklidu ahadin. Mengikuti salah seorang minal a'immati dari beberapa imam al-mujtahidina yang ahli-ahli ijtihad. Fa inna dzalika karena sungguhnya itu huwa dia dalik sabilul mu'minin adalah jalan-jalan orang mukmin. Itu adalah jalan orang mukmin. Ibadah jawaban Gusti Allah. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Dah kan ayat sebelum makanya. Ini kayak galak dari ayat nih. Nih ya.
Surat An-Nisa dawuh Gusti Allah, "Wa may yusyakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda." Siapapun yang menentang pendapat Nabi setelah dia tahu bahwa Nabi setepak, setelah dia dapat hidayah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, tersesat sekaliban ko orang jeria. Wa nuslihi jahannam, bani pemasuk akan neraka jahannam, wa sa'at masira. Berarti termasuk larangan dari Allah nih Kak, mengikuti pendapat selain mayoritas orang mukmin. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ancamna apa? Tersesat sekali, pemasuk neraka. Alhamdulillah. Fa inna dzalika, karena sungguhnya itu bertaklid kepada mujtahid, para mujtahid itu sabilul mukminin, berarti tidak bertaklid ya ghairu sabilil mukminin berarti. Wa yatraku, dan meninggalkan man da'wal ijtihadi, pada mengaku-ngaku ijtihad. Wa akhdal ahkami, dan menggali beberapa hukum minal kitab, langsung dari Al-Qur'an was sunnati dan hadis. Wong kok bisa langsung ijtihad ke Al-Qur'an hadis? Biduni hajatin, dengan tanpa butuh ila taklidi haula ila imati, pada mengikuti mereka para imam. Fa innahu min zamanis sahaba wat tabi'in. Fa innahu, karena sungguhnya keadaan min zamanis sahabati, dari zaman sahabat, wat tabi'ina, dan para tabi'in, qad taqarrarat, adalah sungguh telah tetap, al ahkamu, beberapa hukum, wa qawaidul islami, dan beberapa kaidah-kaidah dasar ilmu Islam. Watama, dan telah sempurna, akhduhu, penggalian hukum, minal kitabi, dari Al-Quran, was sunnati, dan hadis. Waduwinat, dan telah dibukukan, ala zalika, atas itu, kutubul usuli, beberapa kitab usul, wal furu'i, dan kitab-kitab furu', kitab-kitab fikih. Falam yabqa, maka tidak tersisa, liman, bagi orang-orang, ba'dahum, yang setelah mereka. Apa yang tidak tersisa? Illar ruju'u, kecuali kembali. Ini seharusnya bukan alinea baru. Illa ini seharusnya sambung ben liman ba'dahum. Illa ruju'u, kecuali kembali, ila tilkal ahkami, ke itulah beberapa hukum. Wa taqlidu haula'il ulama, dan mengikuti mereka para ulama, al-a'lamu, yang ibarat gunung. Alamun ini kadang artinya bendera, kadang artinya alam, kadang artinya gunung. Ini alamun, tak lenceng. Ain lam mim, jaman a'lam. Al-masyhurina, yang masyhur-masyhur, bi ilmihim, dengan keilmuan mereka, ladal khasi, menurut orang yang khusus, wal ami, dan orang awam. Berarti sudah tidak ada, bos ngoca ijtihad tibi setiap tak bisa lah, karena sudah ditetapkan oleh para ulama terdahulu, dan sudah diuji oleh ulama terdahulu juga. Sudah banyak yang menguji, sudah terbukukan, ya wis lah norok lah. Salim alimah orang jam kurun sekarang tak kebai madhab tibi. Syed Muhammad nih kan, bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, tidak tak kebai madhab tibi, padahal beliau alim alama, hafal ribuan hadis. Al-Quran apa boleh, dia hafal lah. Kitab banyak beliau hafal, tapi tak kebai madhab tibi. Nah boleh orang-orang yang di bawahnya, nah boleh tresandrena, nah boleh sandrena, nah boleh sandrena. Nah boleh tak ngaji sama sekali, pas ngaku andi napa agabai madhab. Soalun, makin kan banyak orang mondok setahun atau betak mondok oleh nengiding, wah bas hukum ada debat curak cek luar biasa. Moncan engkok ngari, moncan engkok dengan agama can bean agama nih kan jawon. Gusti Allah jawon Gusti Kanjeng Nabi, moncan engkok. Kecuali can engkok nanti dasar. Sin soal ma samratul ikhtilafi, adalah samratul ikhtilafi, adapun buah perbedaan pendapat, bainal a'immati, di antara para imam, al mujtahidin, yang ahli-ahli ijtihad. Napa buana, napa faidana, napa kembang dari perbedaan mereka? Jawab, i'lam, ketahuilah, annal ikhtilafa, sungguhnya perbedaan, al waqi'ah, yang terjadi, bainal a'immati, di antara para imam, al mujtahidin, yang ahli-ahli ijtihad. Rahmatun, adalah rahmat minallahi, dari Allah Ta'ala. Sebab itu bentuk kasih sayang dari Allah, lihadihil ummati, untuk inilah umat almarhumati, yang disayangi Allah. Fa'innahum, karena sungguhnya al-a'immah lam yakhtalifu, adalah tidak berbeda pendapat mereka, fi usulid dini, dalam
Pokok-pokok agama dalam ilmu tauhid enten. Ulama-ulama ahli ijtihad, para mujtahidin, mereka dalam usuluddin ini artinya ilmu tauhid, ilmu akidah. Makanya mungkin fakultas usuluddin, kasih maksudnya apa? Akidah, tentang akidah. Tentang ilmu akidah mereka tidak beda pendapat. Wa ummahati syariati dan ilmu-ilmu pokok syariat. Mereka tidak beda pendapat. Tade sebas ngocak bojeng sunat, bojeng selama waktu sunat, situngna makro, situngna wajib, sobung semua ketika yang pokok wajib semua mengatakan wajib. Zina haram ya pak madhab, 13 madhab kabeh mengatakan haram. Ilmu-ilmu pokoknya mereka serasi. Ilmu-ilmu agamanya mereka serasi. Nabi terakhir Nabi Muhammad kabeh ada sebeda pendapat njok pada Nabi ke-26 sobung. Wa inna makhtilafuhum hanya saja adapun perbedaan mereka fi ba'dil masaili adalah di sebagian beberapa masalah al-far'iyati yang berbangsa cabang. Mereka cuma beda di cabang-cabang hukum. Alannas apa? Inda adami thubuti nususiha, di saat tidak adanya ketetapan pastinya dalilnya masail. Di saat tidak adanya ketetapan pastinya dalilnya masail. Montade dalil semaste al-qat'iyati yang berbangsa pasti, al-qat'iyati yang pasti. Montade silakar pasti dalil lah itu baru hilaf. Montadila pasti inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, jelas dabun Gusti Allah bedebektonah. Kewajiban kitaban itu kewajiban, mauqutan yang ada waktunya. Wala taqrabuz zina, dengan nyemak ke zina pai haram, napa boleh ngelakoni. Mereka tidak akan hilaf dalam masalah itu. Wa ta'addudil aqyasiyati dan berbilangannya kias-kias. Wal ikhtilafu dan adapun perhilafan fidzalika di dalam itu masail far'iyah nih kah? Yujibu adalah menyebabkan ikhtilaf al-yusra pada menggampangkan wa tausiata dan memberi keleluasaan alan nasi atas manusia. Wa raf'al haraji dan menghilangkan kesempitan anhum dari mereka, waddiko dan kesempitan, wal ba'sa dan ketidaknyamanan. Wahwa adapun itu yujibul yusra, wahwa adapun itu yujibul yusra wa tausi'a ila akhirih ini kan muwafiqun adalah cocok lima kepada sesuatu yuridu yang menghendaki kepada Allah fi sabiki ilmi di dalam dahulunya ilmunya Allah haitsu qala di saat berfirman Allah taala ma tinggi Allah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridu menghendaki Allah bikum dengan kalian al-yusra pada menggampangkan. Terona Gusti Allah nika umat pagempang sepenting beda jalan sitepak. Wala yuridu dan tidak menghendaki Allah bikum dengan kalian al-usra pada sulit. Gusti Allah tak senang umat-umat pemelarat. Pagempang sepenting dalam kebenaran. Cek telebet kadang gampang sampai keluar dari kebenaran. Wa qala dan berfirman Allah taala ma tinggi Allah wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa ma ja'ala dan tidak menjadikan Allah alaikum atas kalian fid dini dalam beragama min harajin dari kesulitan dan tak bergampang. Misal ki contoh bahwa ikhtilaf madhab ni kalagar rahmah. Syirkah misalnya. Asosiasi syirkah, asosiasi bekerja sama itu dalam madhab Syafi'i yang boleh hanya di dalam uang. Kula kerjasama benempian modal keduain atau modalah keteloen muka usaha itu boleh. Tapi dalam bidang yang lain selain uang dalam madhab Syafi'i hukumnya tidak sah. Misal tukang parkir kasa tak benda kan, cuma aja ke parkiran mereka saling sombong tenaga. Saling sombong apa? Tenaga, bukan uang. Itu dalam madhab Syafi'i tidak sah. Coba kalau kita semua ikut madhab Syafi'i. Coba kalau semua pendapat sama. Tidak ada pendapat Imam Abu Hanifah misalnya. Abu Hanifah mengatakan syirkah, kerjasama atau asosiasi ini kak bisa dalam uang, bisa dalam apa? Tenaga. Akhirnya kan ada yang mengesahkan. Coba tanda apa?
Tadi pendapat Abu Hanifah. Sobung tukang parkir, napaan boleh? Setenaga yang bekerja sama deki oleh bese. Tak oleh. Haram, berarti pesennya deki itu haram. Tapi baru karena hilaf, aman-aman saja. Wudhu misalnya. Jamun Imam Malik, orang wudhu kudu kosot. Orang wudhu mata kosot, wudhu tas sah. Pocur pada pendapat Imam Syafi'i, wis pokok siram, tak usah kosot, tak apa-apa. Nek ihtilafu ummati rahmat ki pada bunga bang. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada fil khabar, wa warada dan telah datang fil khabar dalam hadis an khairil basyari, dari sebaik-baiknya manusia. Maksudnya Kanjeng Nabi. Ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilafu ummati adapun perbedaannya umatku, rahmatun adalah rahmat. Dan asosiasi sirkan ini banyak sih salah lagi ya. Sirkah itu ketika sirkahnya uang, maka hasil bede nikah sesuai kadar uang. Gula nyempeng sebitak juta, kanjana gula nyempeng 40 juta. Maka sebitak juga nih guys, senapa persen dari 40 juta? Hah? 6% nih, kalau kembang 6%. Maka deki oleh nabote, ini kekula 6%, sekancan nih kah? 4%. Meskipun si aja itu guna kanca gula, si aja itu guna apa? Kanca gula. Gula tak aja sama sekali. Itu hasilnya harus apa? Sesuai kadar uang. Ini mon madhab Syafi'i. Mon beda nyompong seket, atungna nyompong seket ya, pada. Maka deki badan ya 50% bang. Meskipun situngna tak alaku, situngna alaku. Itu dalam madhab apa? Syafi'i. Karena tidak ada sirkah kekuatan ora aja ke tenaga langsung sobung dengan madhab Syafi'i. Cuma ada sirkah dalam nabah bab uang. Imam Syafi'i ini kak dalam bab muamalah lebih banyak napa kita sesuai bencaman mangken dalam bab muamalah yang lebih sesuai ki madhab Abu Hanifah, karena Abu Hanifah ini kesoki. Jadi dia tahu maslahat nyari berapa ya. Nyari dalil, oh iya ngari. Imam Syafi'i kan selalu memilih miskin. Jadi beliau belum pernah merasakan kayak sirka besar-besaran, dagang besar-besaran, belum pernah merasakan. Tapi like kalau ros loros sudah cukup, ngari oleh. Itu yang dikatakan ihtilafu ummati napa? Rahmah. Akhraja mengeluarkan kepada hadis Asy-Syekhul Maqdisi, Syekh Al-Maqdisi fi kitabih Al-Hujjah, dalam kitab hujjahnya Al-Maqdisi. Wa naqala dan menukil kepada hadis As-Suyuti, Imam Suyuti, Imam Suyuti fil Khasa'isil Kubra, dalam kitab Khasa'isil Kubra. Wa akhraja dan mengeluarkan hadis Al-Khatib bin Ismail, dari Ismail bin Abil Mujalid, dari Abi Mujalib bin Abi Mujalib, anna Haruna, sesungguhnya Harun Ar-Rasyid, qala adalah berkata Harun Ar-Rasyid lil Imami Malikin, kepada Imam Malik bin Anas, ya Aba Abdullah, hei Abu Abdullah, naktubu hadhil kutuba, naktubu menulis kita hadhil kutuba pada inilah kitab, ayil muwatta, yakni kitab muwatta, wa nufarriku dan akan membagi-bagikan kita kepada hadhil kutub fi afakil Islam, dalam penjajahan alam Islam, linahmila supaya mendorong kita alaiha atas hadhil kutub al ummata pada umat. Siapun Harun Ar-Rasyid, Imam Malik membenkan andi karangan muwatta, ni kesaya ni ke muwatta, ben gula muwatta ni ketero ecetaah ipa benya tulisnya maksudnya ipa benya ben gula sebarakin ke setuju nah negara Islam. Ngapa pada Imam Malik? Qala berkata Imam Malik, ya Amirul Mukminin, hei Amirul Mukminin, inna ikhtilafal ulama'i, sesungguhnya perhilafan para orang alim, rahmatun adalah kasih sayang minallahi dari Allah, ala hadhil ummah atas inilah ummah, kullun
adapun setiap orang yattabi'u adalah akan mengikuti kullun ma kepada pendapat soha yang dianggap benar ma indahu di sisi kullun. Wa kullun dan adapun setiap orang ala hudan adalah atas petunjuk Allah. Wa kullun dan adapun semuanya yuridu adalah menghendaki kullun Allah kepada Allah. Jadi cepat Imam Malik Allah mak pastang kitab melulu saya sebar. Allah ya menyediakan rahmat untuk umat Kanjeng Nabi yang berupa perbedaan. Maka cek penorok tang pendapat kapi. Tina melek. Karena kullun apa? Semuanya itu yattabi'u ma sahha indah. Semua punya hak ijtihad. Syafi'i punya hak ijtihad. Abu Hanifah punya hak ijtihad. Ahmad bin Hambal punya hak ijtihad. Biarkan. Wa kullun ala huda. Mereka semua mengikuti petunjuk Allah. Mereka semua sumbernya ya Al-Quran hadis. Wa kullun yuridullah. Dan semuanya menghendaki Allah mencari ridha Allah. Allah. Coba pas penorok engkau kapi. Padahal Imam Abu Hanifah ini pernah ngaji ke Imam Malik. Imam Malik juga pernah mengaji ke Abu Hanifah. Seharusnya kan Imam Malik ini bisa berada di posisi tertinggi. Karena Imam Syafi'i santri Imam Malik. Ahmad bin Hambal pernah ngaji ke Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah pun pernah ngaji ke Imam Malik. Seharusnya kan bisa Imam Malik. Oh iya. Peserasi kepi setunya melenorok motok. Tapi karena beliau ahli hadis. Imamul Muhaddisin, Imamu Daril Hijrah nih kan, culuknya Imam Malik. Beliau tahu bahwa Nabi pernah bersabda bahwa Allah menyediakan kasih sayang untuk umatnya Nabi, yaitu berupa perbedaan pendapat. Maka Imam Malik ngerem, lah, sebelum Kanjeng Nabi, umat Kanjeng Nabi pada rahmat dari Allah, yaitu perbedaan. Non pas nang kitab melulu saya sebar kan tak ada perbedaan. Neser umat deki. Itu ulama ki luar biasa. Wa'lam insof nih kenyaman yang bersifat insof orang-orang ini. Wa'lam dan ketahuilah annal mukhtalifina. Namun dahulu guru gula Syekhina Imam Zubair ini kan yang muqaddimah kitab beliau andi kitabnya mana Nususul Akhyar fi hususiyatis siyam pokon tentang puasa. Dulu beliau ngarang kitab nikah gara-gara orang atau kar tentang ru'yah dan hisab. Gara-gara orang atau kar tentang ru'yah dan hisab. Guru gula ini tak kesokan ngarang kecuali terjadi kejadian yang meresahkan nulis. Pada bandi saat tsunami orang kan aja cabrem mak Aceh kan serambi Mekah mak bisa terjadi tsunami. Itu beliau juga ngarang kitabnya namanya Tsunami. Pokoknya ngarang ketika ada ribut-ribut di dalam umat Nabi Muhammad di Indonesia baru beliau ngarang. Nah, neng Nususul Akhyar nika beliau ada bu fafil haqiqah ikhtilafa bainahum. Hakikatnya tidak ada perbedaan di antara mujtahid. Para mujtahid tidak ada perbedaan. Kenapa? Li'anna maqsidahum wahid. Karena tujuan mereka sama. Ala wa huwa talabu ridallah, yaitu mencari ridhonya Allah. Jadi hakikatnya atau nang satu titik. Empat madhab nika hakikatnya tidak beda jawaban guru gula. Karena mereka tujuannya satu, yaitu mencari ridho Allah. Ya wes, tak ada perbedaan. Mon bahasan Imam Malik kan apa? Wa kullun yuridullah. Lagi-lagi pengikutnya si Baba ini dari lamba. Bon Imam Syafi'i dilukai oleh pengikutnya Imam Malik sampai wafat. Gara-gara apa? Jangan mengikuti Imam Malik. Mon Syafi'i odi terus cerita ada madhab Maliki. Baba aja Syafi'i repate bae. Akhirnya padoki kunci. Padoki kunci lokah Imam Syafi'i sampai beliau seda. Jadi lagi-lagi pengikuti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Pun atau kar. Ntar kemagama Imam Rafi'i. Imam Rafi'i. Duk napa nih kembian pendapatnya peta ada embian ben senyaman Nawawi ini kan. Apa aja Nawawi ini kan. Ternyata debak nggak dengan makam gini sengak gala jengking mati orang. Gara-gara apa? Abak coba ki Imam Nawawi. Walhasil dari dulu si Bubaja ini ke pengikut. Seandainya esena otak ke esena cedak ke kepada ben ketuana aman insyaallah. Kenapa? Aman. Tapi berhubung
cuma asander, engkau norok ruah. Cuma norok ruah, tapi tak tahu esen ruah apa. Dalam ajaran dia itu isinya apa. Tak kuasai. Perakun, pokoknya sebitu bener ya, sesat kafir. Itu sekedar napa? Cuma sekedar asander nyanderegi nyamah. Tapi aben tak tahu ke esen. Tengat ini ke dari lambek nggak kini kesennya babaki napa? Pertengkaran ini ke dari lambek pun, dari zaman lambek. Pun, wa'lam annal muhtalifina fil furu'. Wa'lam ketahuilah annal muhtalifina, pada sungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat fil furu'i di dalam beberapa ilmu fikih. Hum mereka al-muhtalifin al-musyaru ilaihim adalah yang diisyarahkan kepada mereka biqaulihi ta'ala dengan firman Allah ta'ala wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wala yazaluna dan akan selalu mereka mukhtalifina adalah orang-orang yang berbeda pendapat illa man kecuali orang-orang rahima yang menyayangi yang mengasihi rabbuka Tuhanmu. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad ini kelakar ben Gusti Allah beda beda. Bahkan nang akhir ayat kasa berdebu walidzalika khalaqahum. Ya. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Engkau beni tak bisa umat mereka pi pesitung pada beni tak bisa debun Gusti Allah. Tapi lagar tangkarabnya, lagar wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Tapi engkau lagar-lagar bebida mat umat Muhammad ari lagar ban kok bebida. Cuma perbedaan itu tidak akan bahaya bagi orang yang man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum dan untuk perbedaan itu khalaqa menciptakan Allahum kepada mereka. Tetit kita ini lagar diciptakan untuk berbeda-beda. Tapi orang yang mendapat rahmatnya Allah, perbedaan itu justru akan menjadi rahmat, bukan menjadi nikmat. Jadi badan nikmah, badan ni'mah. Mon ni'mah ni kenikmatan, mon nikmah ni seksaan. Tapi orang yang tak oleh rahmat dari Gusti Allah, eksistensinya dia sudah berbeda. Tak oleh rahmat dari pangeran kimpon. Tahu na bera atokar nyalaki orang ngafiraki orang. Makanya selalulah aduah untuk ngoleh rahmat pangeran sopaja. Meskipun abak kita ben orang ni kah tak sampai napa ngafiraki orang, mencelakakan orang, merugikan orang. Ben Gusti Allah pun lakar ciptaake napa walidzalika khalaqahum. Memang untuk perhilafan itu aku ciptakan. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in dan telah sempurna ketetapanku. Siapa habis saya tak gena, saya kafir ya ebidet dia perodip neraka debun Gusti Allah. Fahum maka adapun mereka orang mujtahid yang cuma hilaf dalam madhab fikih almarhumun adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Wahtilafum dan adapun perbedaannya mereka rahmatun adalah kasih sayang. Wa ammal mukhtalifun adapun orang-orang yang berbeda pendapat fi usulid dini di dalam pokok-pokok agama ilmu tauhid, orang-orang yang seperti pendapat dalam ilmu tauhid fa ghairu marhumina maka adalah selain orang-orang yang dirahmati wala mardiyina dan tidak orang-orang yang diridhoi ilaman kecuali orang wafaqo yang mencocoki man al-haqqo pada kebenaran minhum dari mereka. Siapa yang mencocoki kebenaran? Wahum dan adapun mereka ahlus sunnati adalah ahlus sunnah wal jamaah. Al-mutamassikuna yang berpegang teguh mereka. Bima dengan ajaran kana yang ada Nabi. Bima dengan ajaran kana yang ada Nabi alaihi adalah tasma sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu dan beberapa sahabat Nabi. Wa ashabuhu dan beberapa sahabat Nabi kama seperti keterangan taqaddama yang telah dahulu fil bid'ati wa aqsamiha dalam menerangkan bid'ah wa aqsamiha dan beberapa macamnya bid'ah. Soal ilakam
Sampai berapa? Tangkosimu terbagi al bid'atu bid'ah. Jawab, Qasama membagi al ulama rahimahullah al bid'ata pada bid'ah ila kismaini pada dua bagian. Hasanatin yakni bid'ah hasanah, wa qabihatin dan bid'ah yang buruk. Soal ma hiyal bid'atul hasanah, ma adalah apa? Hiya adapun dia ma al bid'atu adalah bid'ah al hasanatu yang baik. Bid'ah si bagus di bid'ah apa? Jawab, al bid'atul hasanah adapun bid'ah hasanah, hiya adapun dia bid'ah hasanah, ma adalah bid'ah. Ma adalah pendapat rawa yang meriwayatkan hu kepada ma a'immatul huda, beberapa imam yang mengikuti huda, mengikuti Al-Qur'an hadis, mengikuti petunjuk. Mimma dari apa-apa yuwafiku yang mencocoki ma alkitab pada Al-Quran was sunnata dan hadis. Min haitsu korang nih berarti min haitsu nih mesti beda mudhof ilaina. Dan mudhof ilaihnya pasti jumlah. Ini min haitsu tidak mudhof ilaina. Wa alzamu idafatan ilal jumal haitsu wa idh wa iyuna wa yuhtamal. Termasuk yang wajib dimudhafkan pada jumlah nyebut Ibnu Aqil nih haitsu nang alfiyah kasa. Min haitsul ittiba mun ngani kata apa? Min haitsul ittiba dari segi mengikuti li itharil tambahin al ittiba. Li itharil anfa'i untuk atau min haitsul manhaj min haitsul manhaj tak apa. Jadi mencocoki Al-Qur'an dan hadis min haitsul manhaj dari sisi manhajnya. Jadi produk hukum yang diriwayatkan oleh imam-imam yang diakui yang cocok dengan Al-Qur'an dan hadis manhajnya li'itharil anfa'i untuk mengedepankan yang lebih manfaat wal aslahi dan lebih maslahat. Wadzalika adapun contohnya itu kajam'il Qur'ani seperti mengumpulkan Al-Qur'an fil mushafi dalam satu mushaf. Ini tidak ada di zaman Nabi. Zaman Kanjeng Nabi berserakan tulisna Al-Qur'an bade saya tulis nang beto, bade saya tulis nang kolen punggana kurma, bade saya lubang berserakan. Sampai berkumpul nang zaman Sayyidina Abu Bakar, terus orang-orang banyak bacaannya beda-beda. Akhirnya ban Sayyidina Utsman kalak kepi Al-Qur'an si bodoh, yober nulis si anyar nulis rosem pas kocak rosem Utsmani. Jadi diserasikan oleh Sayyidina Utsman. Setelah diserasikan dibagi ke Mesir, ke Mekah, ke bagi-bagi ke Yaman. Akhirnya bacaannya serasi. Makanya kocak rosem Utsmani. Rosem Utsmani ini kan maksudnya apa? Tulisannya itu ditulis di zaman Sayyidina Utsman. Benih tulisnya Sayyidina Utsman. Sebagian orang Syiah tanda ke Al-Qur'an. Al-Qur'an nikah. Sebagian orang Syiah tanda. Alasannya kenapa? Tulisnya Sayyidina Utsman. Salah memahami kata-kata rosem Utsmani. Rosem Utsmani ini maksudnya ditulis di masa Sayyidina Utsman ya atas perintah Sayyidina Utsman. Karena waktu itu sudah mulai banyak beda-beda cara baca. Jadi dikumpulkannya di zaman Sayyidina Utsman, zaman Kanjeng Nabi tak ada. Berarti bid'ah. Iya tak apa bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Karena ini untuk kemaslahatan. Sama di zaman Nabi tidak ada titik. Titik itu ada di era gurunya Imam Sibawah, nyaman Imam Khalil. Imam Sibawah andik guru asmane Imam Khalil. Imam Khalil ini sing ngarang ilmu arut kan. Sing ngarang ilmu arut. Ada yang mengatakan yang memberi titik Al-Qur'an ini Imam Khalil. Berarti sebelum Imam Khalil tidak ada di titik. Titik juga bid'ah, tapi tidak apa-apa karena li'itharil anfa, untuk mengedepankan yang lebih manfaat. Coba bayangkan semakin tak ada titik. Tidak napa cara macam ya. Beda titik ada ruslah salah. Napa boleh tak ada titik. Mun tak ada harkat ki, tak ada harkat ni ki beda gramatikanya, nggak ada cara nama ki bisa. Tapi pun tak ada titik, dek napa cik ring bila pan sampanan bisa ba, bisa tak, bisa tak. Bisa nun. Macam-macam kan? Bila ha,
bisa ha, bisa kho, bisa jim. Apa artinya nih Mas? Makanya orang-orang yang mengatakan bid'ah, sukuni bid'ah, sukuni bid'ah. Ben mau caca bid'ah, cek neku Al-Qur'an ben. Mana dalilnya? Dalil dari dimah Al-Qur'an, dimah Al-Qur'an. Mau Al-Qur'an jadi bid'ah. Titiknya bid'ah, bungkus sejari ben bid'ah Al-Qur'an. Pokompol ngajiri ya hukum bid'ah. Kering orang ngeben bid'ah ya. Cuman Nabi ada orang muana pada ben. Masa kopi dalil. Perang si oleh ni tak butuh dalil. Si tak oleh ni kebiasaan apa? Si dalil. Ni kan dalam ilmu agama seperti itu, dalam tatanan negara ya seperti itu, kopi nggak gini kan? Mana yang melarang? Bucering perang oleh mak larang. Mana dalilnya? Orang aslaman mana dalilnya? Yang Al-Quran. Yang kita minta dalil. Dalil si tekuk meloloban banjibit terus. Al-Quran tuh loh yang kamu pegang, titik. Mun ben lakar tanda bid'ah tak usah titik Al-Quran, hapus. Tak usah harkat, tak usah titik. Jadi bid'ah itu produk hukum atau apa yang diciptakan oleh orang-orang di setelah Nabi Muhammad, tapi manhajnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tujuannya untuk mengedepankan yang lebih manfaat, yang lebih maslahat. Padahal orang azikir, orang apa? Azikir marina pojong, mun zikir marina pojong bid'ah. Apa boleh ranjing? Hukum bid'ah. Dia madhalil. Tapi aban mari assalamualaikum nekuk HP. Assalamualaikum nekuk HP. Kemadhalil mari assalamualaikum nekuk HP. Sajenta ada dalil. Ki beda orang Jawa, orang Madura atau orang Jawa andi keres misalnya Roman kocak musyrik. Kamu itu musyrik, partaji keres. Ban zaman guru gula. Ban andi ATM aja. Andi ATM. Kira mun ATM hilang mun susah banja. Atau ba ATM ketinggalan ban le koni boleh banja. Koni. Berarti ban tergantung ke ATM, kafir kia ban. Pada sesat kia ban. Mak nyaman. Cek ATM ni kepada apa? Bid'ah kia. Pokon bid'ah kapi. Nah, pak sih tadak nang ijo mana Kanjeng Nabi ni ke bid'ah. Mak nyaman berak ngoko miring jabureng matureng ngangkui andi keres ni kayak kojak kafir bid'ah jam sama aja aban tergantung ke ATM, tergantung ke HP nang matenang. Padahal nang Al-Quran hadis sobung perintah pakailah ATM, pakailah HP sobung. Kemet leban nganggo HP, kemet leban numpak sepeda motor, kemet leban akabai Roma dari semin. Cek tak ada semin zaman Kanjeng Nabi. Kemet lah ngakan nasi kepulih, ban mak ngakan nasi kepulih, wes ngakan gandum ban jalan. Cek ngakan beras Kanjeng Nabi tak ada air beras. Kanjeng Nabi sobung tak ada air beras. Sebeda gandum. Berarti ngakan beras hukum bid'ah. Berarti ngakan nasi hukum haram bagi mereka. Mengkul benembian halal. Wajam innasi dan mengumpulkan umat manusia li sholati tarawihi untuk sholat tarawih. Wal adhani dan adan al awwali yang pertama yaumal jumu'ati di hari Jumat. Sholat tarawih ini ke dari Sayyidina Umar. Adan awal Jumat ini ke dari Sayyidina Uthman. Saat orang bunya Jumatan orang Islam dan banyak ben Sayyidina Utsman tambahin adan boleh waktu Jumat. Mele takut berdesi tak ngiding. Jadi adan dukale. Mapola tak ngiding saya pertama, ngiding saya kedua. Terawih waktu Kanjeng Nabi ini ke terawih sekitar cuma 4 malam. Saya mecil keluar masjid. 3 atau 4 malam. Setelah itu Kanjeng Nabi tak keluar. Padahal Kanjeng Nabi oning bahwa sahabat nika beda masjid ngantos Kanjeng Nabi terawih. Kanjeng Nabi tak keluar. Kelakuan Kanjeng Nabi matur, engkau tahu jawaban ngantos engkau, tapi engkau sengaja tak keluar. Karena engkau takut terawih wajib pagi di kiban Gusti Allah. Polan kedua sampai malam ke-30 berdekepi. Riwayat dari Sayyidina Ali atanya ke Gusti Kanjeng Nabi. Mak bisa sebenarnya cering Kanjeng Nabi terawih perak 4 malam mak pas beda fadilah malam pertama bukan mau terawih malam pertama oleria kedua oleria
Makanya ulama banyak adabu itu hadis maudhu. Itu hadis maudhu. Ya ada sebagian nak kan aja kan kasa awi katina apa beb nih. Si orang Malang anu. Kimon gula lebih baik tak nge-share mon hadis kini. Ana beb ya karena tanda maudhunya banyak. Salah satu tanda hadis maudhu nih amal la sekuni kuncurno bunyak. Ini salah satu nah tanda hadis maudhu. Tung. Nomor 2, bahasa tarawih itu di zaman Nabi tidak ada. Nabi cuma ada man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Napa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya dulu bahasanya bukan tarawih, qiyamu Ramadan. Salat qiyam Ramadan. Bahasa tarawih sobung cuman Kanjeng Nabi. Terus nang hadis kini ke mak beda bahasa tarawih dari Kanjeng Nabi. 2. Senomor 3 gini kah Kanjeng Nabi ini kak tarawih pak malam. Mak bisa bas fadilan nah keutamaan ini dari malam pertama sampai malam telopolo. Mak bisa malam telopolo cek Kanjeng Nabi ini kak puasa meloh puasaan belum kale. Ini kepetong kale nah Kanjeng Nabi napa belum kale napa sangang kale. Pokon sekalian sampurna telopolo are sekaren ini kekepina nakes. Mata tepak griwet sesang lekor malam. Cek Kanjeng Nabi angkepnya puasaan belum kale. Ini Kanjeng Nabi petong kahlinan nakes, artian sang lekor are, sesekalian nika sampurna. Berarti kan benyaan si sang lekor. Walhasil kasa banyak yang menganggap maudhu. Kimun gula lebih baik tak nge-share. Karena ancamnya berat lagi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang bohong membawa namaku, dalam Kanjeng Nabi. Orang mak leceknya bidangnya mah, ya buwes mesen tiket ke neraka orang je berarti. Man apa? Ta'ammada alayya man kadzaba alayya muta'ammidan. Orang lecek atas nama engkau. Ya sadar cek lecek. Banyak ulama saya bahas bid'ah apa maudhu misalnya pakun sebaraki. Ya falyatabawa maq'adahu minan nar. Falyatabawa ini artinya falyatabawa. Maka hendaknya mempersiapkan orang maq'adahu pada tempat duduknya orang finnari di neraka. Ya maksudnya nama sendiket. Tujuh neraka naudzubillahi min dzalik. Oleh hadis dhaif, mon hadis dhaif nih kak disebarkan masih tidak apa-apa karena hadis dhaif ini boleh diamalkan dalam fadailul amal. Amal-amal sunat itu tidak apa-apa. Dan dengan syarat tidak boleh meyakini itu sunnah Nabi. Paham? Jadi melakukan amalan sunnah berdasarkan hadis dhaif, niki tidak boleh yakin bahwa itu termasuk sunnahnya Nabi. Misalnya dua-dua semarina setiap anggota wudhu. Itu ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Mun hadis dhaif oleh amalakina benten oleh karena itu ibadah sunnah. Fadailul amal ini ibadah sunnah. Tapi pian tak oleh yakin. Ari sunnat dari Kanjeng Nabi, tidak boleh. Kaidahnya mengamalkan dengan hadis dhaif. Hasil nang ilmu apa? Usul hadis ki. Tak tikel nih hatam tak hatam sepenting saya baca paham nih. Sepenting saya baca nama paham. Mun gula nabang hatam bisa karena ki abid bakton nih bisa. Tapi yakin gula mbian tedung ngapi. Jelas akini seguni we tedung. Wa ka ihdatsir rubuti dan seperti membuat beberapa pondok wal madarisi dan beberapa madrasah itu juga bid'ah. Karena Nabi tak bangun markamar untuk santren dan tak bangun madrasah. Wa kulli ihsanin dan setiap perbuatan baik lam yu'had yang belum diketahui ihsan fil ahdin nabawi di masa kenabian. Fawa maka adapun dia kullu ihsan bid'atun adalah bid'ah hasanatun yang baik yusabu yang diberi pahala alaiha atas bid'ah hasanah amiluha orang yang melakukannya. Bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan man adapun orang sanna adalah ketika
memulai ajaran man apa ki menimbulkan perilaku man sunatan pada perilaku hasanatan yang baik. Orang yang menimbulkan perilaku baru tapi perilakunya baik fil Islam di dalam Islam falahu maka adalah untuk man ajruha adapun pahalanya sunnah hasanah. Berarti Kanjeng Nabi oning tentang umat remarina mesti menemukan hukum-hukum perilaku-perilaku seben kok tak lakoni. Kanjeng Nabi oning berarti buktinya ada bu man sanna sunnatan hasanatan. Wa ajruman dan pahalanya orang-orang amila yang melakukan man biha dengan sunnatan hasanah ba'dahu setelah man min ghairi ayyang kuso dari hendaknya dari tanpa hendaknya berkurang min ujurihim dari pahalanya mereka syai'un sesuatu. Kula mengadakan apa ki ajian misalnya belum pernah ada di desa ini terus kemarin kula beda ajian akhirnya istiqomah kula mate ganti orang lain ajian ini ganti orang lain. Maka selama ada orang yang melakukan, kula bakun oleh ganjarna. Meskipun orang yang ngelakoni ganjarna tak kurang sama sekali. Orang yang ganti kula tak kurang sama sekali ganjarna. Tapi kula bakun oleh. Niki maksudnya wa ajru man amila biha ba'dahu tapi min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai. Rawa meriwayatkan kepada hadis Muslimun Imam Muslim. Sin soal mahiyal bid'atul mazmumah adalah apa adapun dia bid'ah yang tercela, yang dicela. Allati haddara yang mewanti-wanti nah kepada kita minha dari bid'ah mazmumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawab al bid'atul mazmumah itu adapun bid'ah yang dicela, hiya adapun dia bid'ah mazmumah kulluma adalah segala ajaran. Kulluma adalah segala ajaran khalafa yang membedai ma nususul kitabi pada nas-nas Al-Qur'an wal sunnati dan hadis. Apapun yang membedai nas Al-Qur'an hukum yang dibicarakan Al-Quran dan hadis. Au khoroko atau menentang ma ijma al-ummati pada kesepakatan ulama-ulama umat Muhammad. Au ijma au khoroko atau menentang khoroko ni kema aslina alobengin. Pada kain ben-ben ilobengi ni ke khoroko maksudnya menentang. Ijma al-ummati pada ijma'nya ulamanya umat Kanjeng Nabi. Kal madahibi seperti beberapa madhab al-fasidati yang fasid, yang rusak, wal aqaidi dan beberapa akidah az-zaifati yang melenceng, az-zaifati yang melenceng, al-mukhalifati yang membedai lima kepada ajaran, al-mukhalifati yang membedai lima pada ajaran, alaihi yang adalah menetapi ma ahlus sunnati adapun ahlus sunnah wal jamaah sampai abi itu ikini kah? Mad dalilu ala dzalik, apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa yang membedai itu semua itu berarti bid'ah mazmumah? Jawab wad dalilu adapun dalil ala zalika atas itu al ahaditsu adalah beberapa hadis al waridatu yang datang hadis fi dzammil bid'ati di dalam mencelah bid'ah. Ka qauli sallallahu alaihi wasallam seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'ah setiap sesuatu yang baru itu bid'ah. Adapun setiap sesuatu yang baru bid'atun adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dan adapun setiap bid'ah dolalatun adalah ketersesatan. Fal murad maka adapun yang dimaksud bidzalikal muhdatsati dengan itu beberapa perkara yang baru al batilati yang batil. Salah lagi. Fal murad maka adapun yang dikehendaki bidzalika dengan itu kullu bid'atin dolalah al muhdatsatu adalah beberapa perkara baru al batilatu yang batil allati la yarda yang tidak ridha kepada allati Allah wa rasuluhu dan rasulnya Allah. Yang dimaksud wa kullu bid'atin dolalah nika tentunya bid'ah yang batil. Bidalili qaulihi dengan dalil. Mak bisa yartain ngajir ya. Mata langsung ikalak secara umum. Semua bid'ah, semua yang tidak ada di ajaran Nabi itu berarti batal. Bidalili qaulihi dengan dalil sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Kanjeng Nabi ini enggak ada bu. Mani betada'a. Man adapun orang ibtada adalah ketika membuat bid'ah man. Dolalatan. Bid'atan pada bid'ah, dolalatan yang bid'atan pada ajaran baru, dolalatan yang tersesat. La tardo yang la turdi
yang tidak bisa membuat ridho bid'ah Allah kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya Allah. Karena maka ada alaihi adalah atas man ibtada'a mithlu athamiman, seperti dosa-dosanya orang amila yang mengamalkan man biha dengan bid'ah la yang kusu tidak berkurang sedikit pun, la yang kusu tidak berkurang min auzarihim dari dosa-dosa mereka sayun sesuatu sedikit pun. Buktinya kanjeng Nabi ada bu manibtada'a bid'atan dolalah, berarti ada bid'ah dolalah sama seperti hadis di atas wa kullu bid'atin dolalah. Rawa meriwayatkan hukum pada hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qaulu sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina, man adapun orang ahdatsa ada ketika membuat ajaran baru, man fi amrina dalam agamaku, hada yang ini maksud agama Islam, membuat ajaran baru ma pada ajaran laisa yang tidak ada ma minhu sebagian dari ajaran amruna. Dan ini intinya nang hadis ini beda nang minhu. Minhu ini kesuguni tapi faidahnya luar biasa. Minhu adalah sebagian dari amrina, fahuwa maka adapun dia ma raddun adalah ditolak. Artinya apa? Mon beda orang agabai ajaran anyar tapi termasuk ajaran Nabi ini kita tolak. Tapi kalau membuat ajaran baru, malaisa minhu, tidak termasuk bagian dari ajaran Nabi, itu baru ditolak. Nah orang kan ngocangan nih kah? Kini kan angkui kullun. Kullun itu dalam ilmu usul itu faedahnya am. Am itu berarti semua. Jadi lafadz kullun wa kullu bid'atin dolalah. Ketika ada lafadz menggunakan nas nih Al-Quran hadis. Nas kok menggunakan kullun, berarti itu faedahnya umum. Berarti semua ajaran yang baru itu dolalah. Karena kanjeng Nabi menggunakan kullun dalam kata-kata wa kullu bid'atin dolalah. Oleh ulama Ahlussunnah tetap ditakwil. Iya memang kullun itu adat am. Kullun itu memang adat untuk menggunakan arti am, umum. Tapi am tidak semuanya kullun berarti tidak bisa dikecualikan atau bahasanya ditaksis. Buktinya Gusti Allah misalnya Al-Quran ada bu wa tudammiru kulla syai'in. Gusti Allah ini ada bu apa? Tudammiru kulla syai'in. Merusak engkau kullu syai'in pada segala sesuatu. Pakai lafadz kullun. Jadi angin nang eja mana situng nabi ki badana orang-orang kaum mereka minta ondem, walhasil mereka tidak sadar bahwa ondem nih berarti ondem ben angin nih berarti adab. Akhirnya oleh Allah kirim yongku ondem gini kah? Angin sebeda ondem rihun fiha adzabun alim. Yang mana angin tersebut tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Yang angin tersebut bisa merusak segala sesuatu. Buktinya kita ada, dunia tetap ada. Kalau memang kullun itu benar-benar am, tidak bisa ditahsis, tidak bisa dikecualikan, otomatis umat setelah Nabi tersebut tidak akan ada. Karena tudammiru kulla syai'in, merusak segala sesuatu. Maki ibadah bumi. Maki odi orang sampai makin. Jangan kullun ji awa umum. Oh berarti meskipun lafadz kullun itu masih bisa ditahsis, masih bisa dikecualikan. Walhasil banyak ki lafadz Al-Qur'an yang menggunakan kullun. Tapi apa? Artinya masih bisa dikecualikan sebagian kelompok, masih bisa dikecualikan hukum-hukum yang lain. Pada benar apa boleh? Ini kementak hafal Al-Qur'an, geng bocor enggak?
Wa ma ya'buduna min dunillah kasah hasadu jahannam. Hmm? Kenapa itu? Innakum kullun nika adat am. Amma nika juga adat am dalam ilmu usul. Amma kullun niki pada ayat innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Innakum sungguhnya kalian wa ma dan apapun ma ngangguin apa? Ma. Wa ma ta'buduna dan apapun yang kalian sembah min dunillahi selain Allah hasabu jahannam adalah perodipna apa neraka. Napa kayu bakarnya neraka. Antum laha waridun kalian akan melewati neraka maksudnya masuk neraka kepi. Mungkin saya sempe selain Gusti Allah ini kepada si Nabi bukti Nabi Isa. Masa Nabi Isa masuk neraka? Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi apa? Hasabu jahannam. Pokoknya apa-apa isi sembah selain Allah, saya nyembah masuk neraka, saya sembah masuk neraka. Masa Nabi Isa masuk neraka? Kan Nabi Isa sembah. Tidak bisa. Lafat seumum-umumnya ini pasti badan apa? Tahsisnya. Pasti masih bisa dikecualikan. Walhasil banyak ki cara nak jawab cukup situng gelak wa tudammirun apa? Tudammiru kulla, tak usah wa, tudammiru kulla syai'in. Soalnya yang diserangkan mereka nggak gini kelakar. Kulun. Kulun itu kan menurut kitab kamu, kitab usul kamu itu kan umum faedahnya. Itu kan mengatakan kullu bid'atin dolala. Bisa digiringkan oleh kita. Oh iya, lafat am apa saja? Kulun. Contoh aki tudammiru kulla syai'. Ma. Contoh aki ayat segi burung. Wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Berarti Nabi Isa masuk neraka. Tak mungkin bangal ngojak Nabi Isa apa? Masuk neraka. Kan itu pakai emma, berarti apapun itu lafat am sama seperti kulun, posisinya kedudukannya dalam keumumannya nih kepada ban kulun pada bayi. Sin laqad jaa fil hadis. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad.